Baik, ketemu lagi di channel YouTube Dosen Programmer. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar Microsoft Excel, ya, formula dasar. Kompetensi dasar dari fungsi Excel, ya. Oke, yang pertama ini adalah kolom dan border. Seperti yang kita lihat di sini, Microsoft Excel terdiri dari kolom, ya, dan baris, ya. Kolom ke samping, baris ke bawah. Nah, sehingga di dalamnya di sini kita bisa sebut sel, ya. Sel. Nah, bagaimana kompetensi dasar untuk membuat kolom border, ya? Kita tinggal klik di bagian yang diinginkan, misalkan di sini, ya, seperti ini. Kita klik bagian dari border, ya. Bisa all border, berarti semua ada bordernya, ya. Atau contoh lain, misalkan kita ingin klik kanan, kemudian format cell. Nah, di sini bagian border, ini ada bagiannya, ya. Misalkan di kiri, atau kita bisa klik yang ini, ya. Atau diklik bagian tengah langsung, ya. Mau di bagian pinggir saja semua, atau hanya di inside, ya. Inside, misalkan, ya, non outline aja. Kemudian jenisnya yang mana? Tipis, misalkan garis 2, ya. Titik-titik, ya. Oke, sehingga bordernya kalau kita zoom, ya, terlihat hanya bagian luar saja, outside. Itu nomor 1, ya, kompetensi dasar untuk Excel, ya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba bermain dengan teks. Ada formula namanya lower. Nah, bagaimana, ya, merubah huruf teks ini menjadi kecil semua. Di sini kan ada huruf besar, kapital, kecil, dan seterusnya, ya. Kita akan coba dengan formula lower B2. B2 ini adalah sel, ya. Sel B, row kedua. Oke, cara membacanya seperti itu. Jadi kita klik di sini, kita langsung ketikkan formula dengan cara sama dengan lower, ya. Di sini sudah ada fungsinya. Dalam kurung, yang bagian mana, sel mana yang akan kita perbaiki, ya, atau akan kita proses. Itu yang ini, ya. Berarti ke select, ya, kemudian tutup, enter. Nah, maka dari huruf besar, kecil, ya, kapital, ini menjadi kecil semua. Nah, itu akan mempermudah dan mempercepat kita tentunya, ya. Apa kalau kita harus ketik ulang, kecil semua, itu repot. Ya, bisa menggunakan formula ini. Yang ketiga, itu ada proper. Nah, ini kita zoom. Proper ini adalah merubah huruf awal menjadi besar, ya. Contoh di sini ada aku senang belajar literasi teknologi informasi bersama dosen programmer, ya. Kita tinggal sama, ya. Ketikkan sama dengan proper, ya. Kemudian sel yang mana? Sama B2 kebetulan di sini, ya. Enter. Jadi huruf awalnya saja yang besar di sini. Baik, contoh lain, misalkan huruf kecil semua, ya, misalkan contoh perubahan bahan kalimat dengan huruf kecil menjadi besar awal kata. Nah, jadi caranya gimana? Kita tinggal mau di mana? Ya, posisi selnya tempatkan pada misalkan di sini B
13, B row 13. Di sini ada keterangannya B13 ya. Sama dengan oper. Kemudian sel mana? Kita pilih tadi B11. Yang ini kan yang mau dirubah. Tinggal enter. Itu menjadi berubah ya. C-nya besar, P-nya besar, K-nya besar, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, perubahan teks tadi ya. Kecil semua, besar di awal gitu. Nah, sekarang yang keempat ini adalah up ya. Per ini. Nah, kita zoom lagi. Hal yang sama ya. Sama dengan upper sel yang dituju. Enter ya. Ini kepotong ya karena besar semua nih. Kita coba turunkan fontnya. Nah, ini ya. Aku senang belajar literasi teknologi yang tadinya kecil, kita tidak usah ketik ulang ya dengan memanfaatkan formula upper B2 sel yang dituju. Oke, selanjutnya adalah nomor ya. Nah, bagaimana kita memberikan nomor secara otomatis ya. Ini masih sedikit ya. 1 2 3 4 5 masih sedikit 6 10. Kalau banyak bagaimana caranya? Tentunya repot ya. Ada dua cara. Yang pertama kita bisa membuat dua angka dulu seperti ini. Ya. 1 dan 2, kemudian kita blok. Nah, di bagian pinggir ya, pojok kanan bawah itu berubah menjadi hitam kursornya. Kita tarik ke bawah. Maka ini akan membuat nomor secara otomatis. Cara kedua, nah ini akan ada kekurangan kelebihannya ya. Kalau seperti ini akan kosong di tengah ya. Kita mau merubah menjadi satu lagi, kita harus merubah lagi ya ke bawahnya. Nah, cara kedua itu adalah dengan formula. Kita bisa logikanya menambah satu digit ya. Misalkan di sini sel yang dituju ini ditambah satu digit sehingga nomor angkanya menjadi 2 kan. Setelah ini tinggal copy kemudian paste sampai yang dituju. Maka di sini kelihatan rumusnya B12 ditambah 1, B11 ditambah 1 dan seterusnya. Kalau kita mau merubah dalam P5 ini, kita akan kembalikan ke nomor 1. Kita dengan mudah di sini tinggal tulis 1, otomatis ke bawahnya 1, 2, 3 lagi. Cukup mudah untuk pemberian nomor ya, tergantung situasi ya yang kita inginkan. Oke, step selanjutnya keenam itu adalah konta. Nah, konta itu fungsinya untuk apa? Konta itu untuk menghitung data yang ada. Ya, di sini kita lihat ada data kosong. Kalau masih sedikit ya, ada 10 data totalnya, kosongnya 2. Berarti kita tahu ya, datanya ini ada 8. Ya, bagaimana kalau data ini banyak ke bawah? Tentu repot ya. Maka dengan formula konta di sini ya, kita sama dengan konta. Kemudian value-nya dari mana yang akan kita hitung? Dari sel E4 sampai E13. Sini ya. Lalu tutup, enter. Kita ketahuan ada 8 data, berarti 2 kosong nih. Oh, nilainya belum terisi semua nih. Ada 2 nilai yang masih kosong. Seperti itu. Ya, ke pinggirnya kita tinggal copy juga ya. Copy, paste ke pinggir. Ini ada 6, betul kan? 6, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ke seleksi yang mana nih? Ada yang salah nih. Kontak 6, 1, 2, 3. Ya, ini 3 kan? 1, 2, 3, 4. Betul ya? 4-nya kosong, berarti 6 yang terisi ya. Ini 3 ya. 1, 2, 3, betul ya. Berarti data yang terisi baru 7 dari 10 mahasiswa. Misalkan seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata. Nah, dari 3 nilai ini, berapakah nilai rata-ratanya?
Kalau 75, 80, 85 dengan mudah ya kita 80. Tapi ketika koma-koma repot juga ya mencari nilai rata-rata. Kita manfaatkan formula average dari mana? Dari sini sampai sini. Tinggal enter 80 ya. Ke bawahnya gimana? Kita tinggal copy formulanya ya. Sama. Kita blok sampai bawah, kemudian paste. Nah, maka muncul di sini nilai rata-rata dari 80, 75 dan 90 adalah 81,666667 misalkan ya. Nah, berarti ada angka di belakang koma, kita tinggal formatting ya. Mau berapa angka nih di belakang koma ya? Belakang koma misalkan 2, berarti kita tinggal pindahkan ya. Kurangi desimal. Di sini ada menunya di atas ya. 2 angka biar lebih enak lihatnya ya. 80,00, 81,67 dan seterusnya. Ini dengan memanfaatkan formula average. Nah, kompetensi selanjutnya, ini masih dasar ya. Kita manfaatkan summary ya. Bagaimana menghitung jumlah total. Nah, dari nilai 3 nilai ini ada LTI, bahasa, matematika. Berarti rumusnya adalah sum di sini ya. Sama dengan sum dalam kurung. Nah, ranknya. Area mana yang akan kita hitung? Yaitu rank sel E4 sampai G. Bisa kita tulis juga bisa ya. E4.2 G4. Tuh, itu langsung terseleksi. Kalau sudah warnanya berbeda, kita tutup, enter, maka total nilainya adalah 240. Ya, ke bawahnya gimana? Sama ya. Kita tinggal copy, kita blok ke bawah, paste. Sudah selesai ya. Untuk membuktikan nilai rata-rata tadi, apakah dengan manual total nilai dibagi 3 sama enggak? Kita coba cek ya. Sama dengan 240 nilai rata-ratanya dibagi 3 mata kuliah ya. Oh betul, 80 ya. Rumus dengan rumus yang berbeda. Ya, tadi average, fungsi. Ini dengan rumus dibagi jumlah datanya ya, bagi 3. Seperti itu ya, untuk summary. Nah, selanjutnya kita akan menghitung count if. Ya. Count if digunakan untuk mencari atau menghitung jumlah sesuatu kondisi tertentu. Kalau menghitung jumlah saja, kita cukup masukkan count. Ya. Jumlahnya ada berapa sih? Ya. Count tadi jumlah yang ada datanya. Tapi count itu jumlah total. Ya, count jumlah datanya ada berapa. Jadi dipastikan berbeda ya. Kalau count if berarti jumlah data dengan kondisi tertentu. If ya. Nah, kita akan mencari laki-lakinya ada berapa sih sebenarnya. Kalau masih sedikit, kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4. Gimana kalau udah jutaan data? Nah, caranya kita pakai count if ya. Count if. Nah, hitung. Jadi kalau kita perintahkan ke komputer itu segini. Count if ya berarti. Hitung jumlah jika, nah itu ya. Berarti count if rank ini jika kriterianya adalah kita pakai kutip 2 ya. Double quotes untuk menunjukkan bahwa itu string ya, teks. Nah, ini kan dipastikan L itu string ya, bukan numerik ya. Kalau numerik berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, berarti ada 4, betul nggak tadi? Betul ya. Lalu perempuan gimana? Sama ya. Count if rank ini ya itu kriterianya adalah P ya, karena ditulisnya di sini P ya. Kalau kriterianya ada perempuan tidak akan terbaca ya. Karena di sini datanya adalah P itu. Nah. Ya, mudah ya. Ini masih dasar sekali ya, kompetensi dasar untuk Excel ya. Selanjutnya tadi kita berbicara tentang if ya, jika. Nah, di sini juga sama. Kita akan menghitung jika nilai itu ya
kurang dari 80, maka statusnya atau hasilnya tidak lulus. Artinya else di sini, kalau ini salah, berarti benarnya adalah lulus. Ya, berarti kita tinggal klik di sini, di hasil ya. Kita akan memunculkan di hasil, selnya sama dengan jika, dalam kurung, nilai rata-rata ya kurang dari 80. Ingat, ada kurang dari, sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, artinya 80 itu akan terambil. Nah, tapi kalau kita bermula dari 80 ke atas itu lulus, 80 ke bawah tidak lulus, artinya kita pakai kurang dari. Ya, sehingga nilai 80 itu dipastikan lulus ya. Kalau kurang dari 80-nya berarti 79,99 itu tidak lulus. Apa kondisinya? Tuliskan huruf keterangan hasil tidak lulus. Nah, kemudian jika salah penyertaannya ya, jika H4 kurang dari 80, maka apa? Berarti lulus ya. Lulus. Nah, kita lihat 80 lulus ya. Kita cek ke bawah seperti biasa, copy, kemudian kita blok ke bawah, paste ya. 74 tidak lulus ya, karena kondisinya betul tadi. 74 kurang dari 80 true, maka true pilihannya tidak lulus. False, maka lulus. Seperti itu ya. Mudah sekali. Itu untuk fungsi if ya, if yang sederhana. Nah, bagaimana kalau if yang bercabang ya? Di sini ada if kedua, itu adalah jika kondisinya bercabang. Bercabang maksudnya gimana? Nih, kita mau tahu nih grade nilainya. Grade nilai itu kan A, B, C, D, E ya. Kita pengen tahu kalau nilai rata-ratanya antara 80 sampai 100, itu grade nilainya adalah A. Kalau nilai rata-rata 70 sampai 80, B. Itu mudah. Caranya dengan if bertingkat ya. If bercabang di sini. Jika, nah ini ya, kita coba di sini langsung. Sama dengan jika nilai rata-rata ya lebih dari sama dengan. Nah, berarti kita akan ambil ya. Poin awalnya itu adalah berapa? 80. Karena di sini aturannya nilai rata-rata 80 sampai 100. Nah, Pak, apakah di sini harus pakai rank sampai 100? Nah, kita ambil logikanya aja. Apakah nilai lebih dari 100 nggak? Tidak mungkin ya, nilai itu pasti paling tinggi adalah 100. Berarti secara otomatis ini tidak usah pakai kondisi lagi. Ya, kita cukup lebih dari 80. Ya, ujungnya adalah 100 ya. Kecuali ada penilaian, nilai rata-ratanya 101 misalkan. Itu perlu dikondisikan lagi. Lalu apa? Jika nilai lebih dari 80, maka jika true ya, tuliskan huruf A gitu ya. Kemudian titik koma, ini pembatas lagi ya. Jika salah, cek lagi. Ya, kalau salah bukan 8 lebih dari 80, cek lagi jika sama ya. H4 lebih dari 70 gitu. Jadi kondisi ini bertingkat ya. Pertama cek dulu, apakah nilai rata-rata lebih dari 80 ya. Jika salah, ngeceknya ke sini. Apakah nilai rata-rata lebih dari 70 ya. Jika betul, maka tuliskan B. Titik koma, pembatas lagi. Jika salah apa? Jika salah, lakukan lagi pengecekan. Jika H4 lebih dari sama dengan ya. Maaf ini. Nah, nanti kalau seperti ini kondisinya 70-nya tidak akan terambil ya. Yang terambil adalah 70 lebih ya, 71, 72. Nanti pakai sama dengan. Ini juga sama, H4 lebih dari sama dengan 60. Maka nilainya adalah C. Pak, ini kan udah lebih dari 60, kenapa nggak jadi A? Nah, ini kan udah saya bilang tadi bertingkat. Sehingga di sini tingkatannya
nilai lebih dari 80 itu akan terfilter di awal. Pasti dia akan masuk ke sini. Nggak mungkin nilai 80 C gitu ya. Karena di awal sudah ada filtering pengecekan awal. Jika true, maka ke sini larinya. Jika false, lari ke sini. Gitu. Selalu seperti itu ya. Di sini ada logikanya. Logical test, kemudian value if true, value if false ya. Jika benar bagaimana, jika salah bagaimana. Nah, C ya. Jika lagi, cek lagi. A4 lebih dari 50 sama dengan ya. Maka nilainya adalah D. Nah, yang terakhir false ya. Apakah nilai dari E perlu kita catat lagi jika H1 kurang dari 50 atau tidak? Nah, tergantung kondisi. Apakah kondisinya sudah selesai? Kalau selesai, bisa kita jika false langsung tulis ketikan E ya. Karena di sini tidak akan ada kondisi lain. Kecuali ada F ya, G dan seterusnya. Oke, ini kita tinggal tutup kurungnya 1, 2, 3, 4 ya. Enter, maka jadilah ya nilai 80 itu A ya. Kemudian kita tinggal kopikan ke bawah seperti biasa ya. Maka nilainya langsung terlihat ya. A, B ya. Kita bisa coba studi kasus misalkan nilai ini adalah kita ganti ya 30. Nilai rata-ratanya 61 C, betul ya. Nah, bagaimana kalau nilai ini kita rubah menjadi 0? Nah, rata-ratanya 53 berarti D, betul ya. Yes, misalkan yang terakhir kita kosongkan. Ya. Oh, sorry. Ini di 0 kan ya nilainya. Nah, berarti E kan ya. 26 itu kurang dari 50 ya. Karena di sini menggunakan rata-rata. Jadi kalau kita hapus rata-ratanya jadi dibagi 2 ya. Kita jangan hapus tapi nilainya adalah 0 kecil. Baik, itu ya. Untuk if bertingkat berarti logikanya seperti itu. Yang paling utama rumusnya adalah tadi ya, formula itu jika kondisi true dan false ya. If, nah logical text-nya apa yang akan dilakukan, dicek. Kemudian jika benar bagaimana, jika salah harus apa. Itu aja ya kuncinya. Itu masih mudah ya untuk kompetensi dasar di Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya itu ada VLOOKUP. Nah, di sini ya. Kita akan mencari data atau menampilkan data lah misalkan ya. Data dari data nilai ini kita akan tampilkan di sini. Resumenya misalkan ya. Kenapa VLOOKUP? Karena kita melihat lookup ya secara vertikal. V itu vertikal ya. Vertikal itu ke bawah di sini. Ya, karena datanya ke bawah. Oke, di sini misalkan saya mau menampilkan data nomor 1, siapa? Alam. Kalau nomor 2 siapa sih? Almi. Nomor 3, Mala, betul ya? Nah, lalu ke bawahnya bagaimana? Ini rumusnya dengan cara menggunakan VLOOKUP ya. Contoh kita akan melihat jenis kelamin. Jenis kelamin nomor 3 itu siapa sih? Ya, Mala ini jenis kelaminnya apa? Nah, kita seperti biasa ya, sama dengan VLOOKUP. Nah, kemudian lookupnya kemana? Melihatnya kemana? Ke kolom ini ya. Ya, M. Nah, ini M2. Kemudian dia akan melihat ke sini ya. Tergantung data yang ada di sini. Titik koma. Ya. Tabel array-nya. Tabelnya mana? Yang diidentifikasi adalah tabel ini. Ya. Sampai mana misalkan sampai ini ya. Kalau kita mau melihat total nilai ada nggak? Oh, ini sampai hasil malahan ya. Hasil. Nah,
Nih, berarti sampai hasil karena kita akan mencari hasilnya juga. Ya. Kemudian titik koma ya. Cool index number ya. Kolom indeks yang keberapa? Ya, apakah ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jenis kelamin itu ada di kolom ketiga. 1, 2, 3. Kolom ke samping ya. Berarti di sini 3. Ya. Kemudian kita tutup. Enter ya. Nah, kita lihat. P. Malah itu P betul? Betul ya. Kita lihat coba. Data nomor 5. Nah, alim. Nomor 5 itu alim. Nah, jenis kelamin laki-laki. Ya. Lalu grade nilai dengan hasil bagaimana? Kita coba isi dulu grade nilai ya. Grade nilai. Berarti kita tinggal bikin yang tadi ya. Saya coba copy saja dari sini. Grade nilainya, rumusnya. Nah, ini ya. Ya, ke paste ya. Saya coba copy lagi. Ini rumusnya. Copy. Kemudian masuk ke sini. Paste ya. Balik lagi ke sini. Nah, ini. Enter. Ya. Biar nggak usah ketik lagi ya. Ini ada grade nilai. Oke. Ini nilainya juga kita manipulasi sedikit lah. Biar kelihatan ada yang E, ada yang C ya. 60. Nah, ini taruh jadi E lah. Nah, A, B, C, D ya. Oke, hasilnya bagaimana? Nah, hasil kita misalkan pakai if lagi ya. If nilai rata-rata lebih dari 70 sama dengan 70 misalkan ya, maka tuliskan lulus. Jika salah, tidak lulus. Saya balik logikanya ya, sama saja. Kalau tadi kita cek kurang dari 70 tidak lulus, itu kan. Nah, kalau sekarang lebih dari 70 itu jika benar itu adalah lulus. Jika salah tidak lulus ya. Maka di sini 80 lulus ya. Sama ya, kita copy paste ke bawah. Kita lihat tidak lulus karena nilainya 53 ya. Ini juga tidak lulus. Nah, grade nilai. Yang ini ya, VLOOKUP. Berarti VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, kita lookup kemana? Itu biasa ya. Ke sini. Kemudian titik koma. Ranknya kita blok semua. Ya. Kemudian titik koma. Indeks kolom keberapa? Grade nilai kita lihat, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita tulis indeks ke-9. Grade nilainya C, betul nggak? Nomor 5 itu grade nilainya C. Oh iya betul ya. Hasil sama? Sama ya. Kalau kita copy paste, nggak akan kebaca ya. Karena berpindah nih rumusnya tuh. Ya. Jadi kita kalau sedikit, kita look up lagi. Dari sini kemana? Ke tabel ini. Kemudian ke berapa? 10 ya. Kalau tadi 9 grade nilai, ini 10. Tidak lulus. Betul nggak? Kita coba cek. Yang ke satu lulus, salam ya. Kedua, Almi lulus juga. Ketiga, tidak lulus. Ke-10 lulus nggak? Lulus ya. Nah, seperti itu. Ya, untuk VLOOKUP. Jadi kita melookup kemana? Nah, agar tadi ya bisa copy paste ke bawah, berarti kita perlu penguncian ya, sel yang tetapnya. Ini kan tetap ya, tidak berubah. Di sini M2, di bawah juga M2 ya. Jadi kita bisa lock di sini rumusnya dengan cara F4 ya. Nah, itu ada simbol dolarnya. Berarti Anda mengunci sel
Itu ya. Kemudian di sini juga sama, karena tabelnya tetap, berarti kita kunci juga dengan F4 ya, ada dolarnya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa di copy ke bawah ya. Tinggal kita merubah indeks yang akan dicarinya. Jenis kelamin itu kita ganti indeksnya, indeks ke-3. Grade nilai indeks ke-9 ya. Di sini ya. Nah, hasil itu adalah indeks ke-10. Jadi kolom ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Lulus. Baik, seperti itu ya untuk VLOOKUP. Nah, selanjutnya adalah kompetensi dasar, filter, dan sort ya. Kita akan melakukan filtering. Bagaimana memfilter data nih? Kalau data ini sudah banyak, kita ingin lihat jenis kelamin yang laki-laki saja, misalkan ya. Nah, ini cukup mudah ya. Kita tinggal blok di sini, kemudian lakukan filter di data ya. Ada filter. Oh ya, maka simbol sort di sini muncul ya, simbol filter dan sort. Jenis kelaminnya pengen yang laki-laki saja, misalkan ya. Oh, muncul laki-laki ya. Tuh. Jadi yang perempuan juga muncul. Blank ini maksudnya yang ini ya. Kesot, ikut kesot juga. Ya. Kita tinggal memperbaiki headernya saja. Ya. Kemudian di sini bisa langsung sort atau filter. Ya. Misalkan dari ascending. Ya. Laki-laki. Kemudian di sini perempuan. Gitu. Ya. Jadi otomatis seperti ini. Di sini angkanya juga langsung ya berubah karena kita pakai formula ya. Berbeda dengan kalau tidak pakai formula. Di sini akan berubah. Gitu ya, ini untuk filter. Sort, kalau sort juga bisa ya. Sort bertingkat. Misalkan kita blok dulu. Ada di sini sort. Misalkan saya pengen sort dari nama alfabet di sini ya. A, B, C, D. Nah, di sini kelihatan tuh bloknya dari sini awalnya. Kenapa? Karena ada checklist di my list has header. Karena sedangkan saya hanya memblok datanya. Jadi pastikan ini uncheck ya agar tersort semuanya. Kalau kita blok dengan headernya, berarti my list has header ya. List awalnya itu adalah header karena saya blok datanya saja, ini uncheck. Sort by ya. Di sini pilih kolom mana yang mau di sort. C pertama kan. Value-nya order by A to Z ya, ascending. Tingkatan kedua, saya pengen sort juga berdasarkan nilai tertinggi. Ya, berarti kolom berapa nilai rata-rata ya? H itu ya. Dengan nilai yang tertinggi ya, berarti large to small. Oke. No. Ya. Ini ABCD dulu. A ya dari A. Nilainya 80, 65, 74 karena dia ada dari alfabet ya. Tadi sortnya. Kita lihat sort filter lagi. Nah, kalau kita mau mengurutkan dari nilai rata-rata dulu, berarti kita yang atas dulu harusnya ya. Yang atas, ini pertama di sort dulu nilai rata-ratanya dari yang tinggi ke besar. Baru misalkan sort lagi jenis kelamin. Saya pengen yang laki-laki diutamakan. Berarti D, A, ya, P, Q, L. P dulu ya. Berarti kalau A to Z ya. Kita Z to A. P, Q, L. Berarti L akan di atas. Ya. Oke. Tuh. Jadi nilai rata-ratanya yang paling tinggi ini. Ya. Karena ini nggak ada saingan tuh. Nah, ini yang kita lihat. Oh, sama juga kondisinya wanita ya di sini. 79 nilai yang sama, di sini kebetulan wanita juga. Kalau di sini ada laki-laki, berarti laki-laki akan didahulukan di atas. Karena sorting kedua itu tadi
berdasarkan jenis kelamin juga. Ya, kita blok lagi kalau mau melihat shot tuh. Ya, kolom D itu Z to A. Z to A berarti L dulu ya, baru P. Besar ke kecil. Oke, itu cukup mudah ya untuk filter dan sort. Terakhir ini adalah grafik. Nah, gimana menumpangkan data ini menjadi grafik? Ya, kita bisa blok dulu data yang mau yang mana. Misalkan semua ini, saya pengen insert grafik. Nah, di sini chart, kita bisa ada recommended chart, mau seperti ini, rekomendasi ya, atau kita bisa custom, ya, mau seperti apa nih bentuknya ya, penyajiannya, apakah pie, laki-laki perempuan, atau rekomendasinya misalkan di sini ada, nah ini ya, alam ini seri 1 ya, series 2, series 3 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat warnanya ya, identifikasi data ini, betul atau ada ini yang di ungu ya, 1, 2, 3 seterusnya. Nah, identifikasi di sini seri 1, seri 2 dan seterusnya itu adalah data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bisa kontrol ya, misalkan datanya cukup nilai saja yang kita akan cari ya. Tuh, kelihatan ya. Alam nilainya ini berarti 75 LTI ya. Kemudian yang kedua di sini 85 ya, 80 sorry. Nah, ini 85 itu. Jadi kalau mau rapi sebenarnya kita harus bikin dulu ini apa data selnya yang benar ya. Misalkan gini, saya ulangi lagi ya, copy misalkan di sini. Nah, saya ingin memunculkan di sini LTI bahasa matematika. Ini cukup namanya saja misalkan ya. Yang ini jenis kelamin nggak usah. Nah, ini nama, kemudian LTI dan seterusnya ya, mata kuliah. Kita akan bikin chart ini. Insert chart ya. Misalkan pakai yang ini deh. Tuh ya, kelihatan. LTI misalkan seperti ini untuk alam. Bahasa dapat segini ya. Dan seterusnya. Ini tergantung settingan kita lah. Ini template mau dirubah-rubah ya. Itu bisa. Ya. Change chart type misalkan dengan posisi apa ya, pie. Cocok nggak kalau pie? Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Alam seperti apa? Ini tergantung cara penyajian kita mau seperti apa ya. Statistik misalkan ini nggak bisa ya, karena statistik itu data yang sama dengan kondisi yang banyak gitu ya. Kalau ini kan beda-beda. Kalau lain juga sama ya. Tuh nggak kelihatan ya. Matematika di alam besar di sini ya kurang kurang menunjukkan ya maksud dari penyajiannya seperti apa. Tapi kalau kita membandingkan tadi cukup pakai lain ya, kolomnya misalkan yang ini variasinya. Oh, ya. Alam untuk LTI sekian, ini 3D ya. Itu ya, cukup mudah untuk standar ya kompetensi dari Microsoft Excel. Nah, selanjutnya tinggal kita memperdalam fitur-fitur yang ada pada menu Excel ini. Ya, sampai jumpa lagi.